Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalan dari kelompok 9 dengan anggota. Yang pertama Disa Ajis Maulana dengan NIM 103032300056. Lalu ada Octavia Anggarani Irawan dengan NIM 103032330086. Lalu ada Alia Sitkina Salsabila dengan NIM 103032330096. Di sini judul dari tugas besar kami yaitu Modeling Traffic Flow with Poisson Distribution dengan dosen Pak Faisal Susanto. Lanjut, di bagian daftar isi terdapat latar belakang, definisi masalah, definisi perubahan acak dan parameter. Lalu pada bab 2 itu ada fungsi probabilitas. Yang kedua, perhitungan mean dan variansi, karakteristik distribusi Poisson, aplikasi nyata distribusi Poisson, dan juga kasus studi kasus. Pada bab 3-nya ada kesimpulan. Lanjut pada bab 1, itu yang pertama ada latar belakang. Nah, di sini latar belakangnya itu distribusi probabilitas merupakan alat penting dalam ilmu statistik dan peluang untuk memahami fenomena acak. Nah, salah satu distribusi yang sering digunakan untuk memodelkan kejadian acak adalah distribusi Poisson. Nah, distribusi ini cocok digunakan untuk memodelkan jumlah kejadian dalam interval waktu atau ruang tertentu ketika kejadian tersebut bersifat independen dan memiliki tingkat rata-rata yang tetap. Nah, lanjut pada definisi masalah itu, eh, distribusi Poisson digunakan untuk menghitung peluang atau kejadian terjadi sejumlah tertentu dengan interval tetap. Nah, jadi masalah yang dianalisis adalah beberapa peluang bahwa sejumlah tertentu kendaraan lewat dalam interval 1 jam. Bagaimana rata-rata dan variansi jumlah kendaraan yang melewati jalan tersebut per jam. Nah, pada selanjutnya itu pada 1.3 definisi perubahan dan parameter. Nah, di sini perubahan yang digunakan dalam distribusi Poisson adalah jumlah kejadian tertentu dalam interval waktu atau ruang tertentu. Dalam contoh di atas itu, perubahan menyatakan jumlah panggilan telepon yang diterima dalam 1 jam. Nah, distribusi Poisson memiliki satu parameter utama, yaitu rata-rata kejadian dengan lambang lambda melambangkan jumlah rata-rata kejadian dalam interval yang diamati. Dalam contoh, rata-rata kejadian adalah 5 panggilan per jam. Lanjut pada bab 2, itu ada fungsi probabilitas. Nah, di sini menunjukkan distribusi Poisson memiliki fungsi peluang sebagai berikut yang ada di gambar ini. Nah, contoh, misalkan lambda sama dengan 5, rata-rata kejadian kecepatan per jam, dan kita ingin menghitung peluang terjadinya 7 kejadian sama dengan K sama dengan 7 dalam 1 jam. Nah, jadi pertama kita menghitung 5 pangkat 7 sama dengan 7.000. 78.125. Lalu yang kedua hitung pangkat min 5 dengan hasil 0,0067. Lalu hitung 7. Lalu hitung 7 ini, jadi 7 dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Sama dengan 5.040. Lalu disubstitusikan hasil ke dalam rumus tersebut menjadi pada seperti gambar ini. Lalu hitung hasilnya, jadi peluang terjadi 7 kejadian dalam 1 jam adalah sekitar 10,4%. Selanjutnya yaitu perhitungan mean dan variansi. Pada distribusi Poisson, mean, dan variansi diberikan oleh seperti pada gambar, seperti pada yang ada di tampilan. Nah, jadi jika lambda sama dengan 5, maka mean
Variansi dan simpangan baku akan seperti ini pada di tampilan layar. Ya artinya rata-rata kejadian per jam adalah 5, variansi sebesar 5 dan simpangan baku sekitar 2,236. Lanjut pada karakteristik distribusi Poisson. Nah, untuk yang pertama, kejadian diskret itu distribusi Poisson hanya berlaku untuk kejadian-kejadian diskret, seperti jumlah telepon atau kecelakaan. Dua, interval tetap. Interval tetap, kejadian yang diamati dalam interval waktu atau ruang yang tetap. Lanjut pada ketiga ada independensi, kejadian pada satu interval tidak memengaruhi kejadian pada interval lainnya. Serta yang keempat itu ada rata-rata tetap, nilai-nilai rata-rata kejadian lambda harus tetap untuk interval waktu yang diamati. Lanjut aplikasi nyata distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson digunakan dalam berbagai bidang, antara lain manajemen layanan pelanggan, medis, transportasi, teknologi informasi, industri, dan manufaktur, lalu ada ekonomi dan bisnis. Dilanjutkan pada studi kasus. Kasus yang kelompok saya ambil itu sebuah restoran cepat saji mencatat rata-rata 3 pelanggan datang setiap 10 menit. Nah, Anda diminta untuk menghitung peluang bahwa dalam 10 menit berikutnya akan ada 4 pelanggan yang datang. Untuk parameter, lambda itu dijadikan rata-rata kejadian per interval. Jadi, 3 pelanggan datang setiap 10 menit sama dengan lambda sama dengan 3. Nah, K itu me, untuk K itu jumlah kejadian yang diinginkan. Jadi, sama dengan 4 pelanggan yang datang dalam 10 menit. Fungsi probabilitas Poisson dapat dilihat pada tampilan di layar. Lanjut dengan lambda sama dengan 3 dan K sama dengan 4, kita dapat menghitung peluangnya. Perhitungan itu lambda pangkat K sama dengan 3 di pangkat 4 sama dengan 81. Dilanjut dengan hitung nilai eksponensial dan dilanjut dengan nilai hitung faktorial dan substitusikan ke dalam rumus berikut yang sesuai dengan tampilan. Nah, selanjutnya itu yang terakhir bab 3 yaitu penutupan. Untuk kesimpulan, distribusi Poisson adalah salah satu alat statistik yang sangat berguna untuk memodelkan kejadian-kejadian langka yang terjadi secara acak dalam interval waktu atau ruang tertentu. Dengan hanya parameter utama, distribusi ini memberikan kemudahan dalam perhitungan peluang, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang kehidupan. Pemahaman terhadap distribusi Poisson memungkinkan pengguna untuk lebih efektif memprediksi kejadian di masa depan dan merencanakan strategi yang tepat. Hal ini menjadikan distribusi Poisson sebagai salah satu distribusi probabilitas yang esensial dalam statistika dan teori peluang. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari hasil tugas besar yang telah kami kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.